Lalu kita lihat Riyadhus Shalihin, masih tentang sholat malam. Ini tentang sholat malamnya Nabi SAW. Saking lamanya sholat malam Nabi SAW, sampai ada sahabat ketika sholat bersama beliau mau bubar lebih dulu, mau pulang lebih dulu. Ya, kita lihat dari hadis 1174 tentang keutamaan Qiyamul Lail. Jadi Riyadhus Shalihin kitab Al-Fadhail. Dibaca hadis 1174. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatan falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri su'in qila ma hamamta qala hamamtu an ajilsa wa ad'ahu muttafaqun alaihi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Beliau terus berdiri lama sampai aku bermaksud untuk melakukan sesuatu yang jelek. Ibnu Mas'ud ditanya, apa yang hendak engkau lakukan? Ia menjawab, aku bermaksud untuk duduk dan meninggalkan beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, lihat Ibnu Mas'ud, sahabat nih ya. Ini sholat malam bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sholat malam sekali-kali boleh berjamaah. Apa tadi? Sholat malam sekali-kali boleh berjamaah, termasuk sholat tahajud ataupun witirnya. Ya, boleh berjamaah. Karena sini Ibnu Mas'ud sholat malam bersama Nabi. Kemudian falam yazal qa'iman, ya, dan ketika itu terus saja beliau itu berdiri. Yazal, falam yazal, ini kalau istilah bahasa Arab itu menunjukkan istimrar. Nabi lanjut terus. Ya, berarti beliau berdiri terus. Hatta hamamtu bi amri su, sampai aku bermaksud untuk melakukan sesuatu yang jelek. Saya mau bubar aja lah ini. Saya mau pergi aja dari Nabi lah, saya tinggalkan Nabi aja. Dia sudah punya keinginan jelek, ingin bubar dulu. Mungkin kalau jenengan di belakang kayak gini juga sama ini kayaknya, ini jamaah ini. Imamnya suwe banget. Kalau suwe banget itu biasanya ada nada-nada di belakang itu. Kita pura-pura batuk. Ya toh Pak? Ada aja itu jamaah di belakang itu. Protesnya macam-macam itu. Itu nggak ngomong itu, kalau ngomong sholatnya batal. Batal itu. Terus ngomong, stop, batal. Terus batal itu yang ngomong tadi. Ya. Kalau ini lihat Ibnu Mas'ud sudah nggak kuat lagi ini. Lama sekali Nabi ini kok berdiri terus. Falam yazal qa'iman, Nabi berdiri terus. Sampai-sampai aku punya keinginan, saya pergi aja dari situlah. Ya, namun nggak jadi. Dia tetap juga, terpaksa juga sholat di belakang Nabi. Lanjut dia. Ya, ketika itu dia katakan, mahamamta. Ya, Ibnu Mas'ud itu ditanya, apa yang hendak engkau lakukan ketika itu? Nah, Ibnu Mas'ud jawab, hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Tadi kan berdiri, saya pingin duduk saja, biar Nabi yang sholatnya berdiri. Jadi saya pingin duduk saja, biar Nabi SAW yang sholatnya berdiri, wa ada'ahu, dan meninggalkan beliau, alias pergi tinggalkan beliau. Coba lihat. Sampai punya keinginan kayak gitu, berarti dalam sholat ada sifat jamaah kayak gini. Iya toh Pak? Iya. Dalam sholat itu ada sifat jamaah seperti ini. Ini baru sahabat Kanjeng Nabi, muridnya langsung, apalagi bukan muridnya. Ya, jauh banget sampai Kanjeng Nabi itu. Muridnya jauh sekali. Ini yang murid langsung loh ini murid langsung. Pak, ini muridnya langsung loh ini. Ini aja kayak gini, berat gitu. Wah, saya mau duduk saja, saya tinggalkan Nabi itu. Wah, apalagi kita. Wah, jangan bilang, wah saya nggak kayak gitu, saya pasti lebih rajin daripada Ibnu Mas'ud. Yang namanya sahabat itu selalu yang amal baik itu mereka lebih dulu daripada kita ini.
Ya, sampai Nabi SAW itu bandingkan infak kita, infak. Seandainya kalian mau berinfak itu 1 gunung Uhud. Ya, 1 gunung apa? Gunung Uhud. Maka tidak bisa mengalahkan sedekahnya para sahabat walaupun cuma 1 mud saja. Mud. Ya, 1 mud ini. Apa ini? Apa ini? Ini apa jenengan sebut ini? 2 ciduk ini loh. Apa ini? Sa'rauk ini. Nah, lihat. Walaupun jenengan nanti sodakonya 1 gunung Uhud. Iki gunung Uhud iki apa meneh ya gunung Uhud? Gunung Merapi ora ya, Pak. Gunung Uhud itu kira-kira tingginya sekitar 300 ya, 300 meter. Saya kurang dari setengah kilo. Panjangnya itu 8 kilo. Seandainya kamu itu infaknya itu sebesar gunung, nah itu gunung Uhud, itu tidak bisa kalahkan sedekahnya sahabat walaupun cuma 1 mud. Itu tidak bisa kalahkan, coba lihat. Maka tadi yang dilakukan Ibnu Mas'ud itu sudah masih mending daripada kita-kita saat ini. Wong kita itu ibadahnya malas banget kok. Ora ikhlas. Ngajinya juga kadang ora ikhlas. Ya. Pengin cepat pulang. Iki ibu sarak siap-siap meneh. Iya, sarak siap-siap ini. Wah, Ustaz ki suwe banget ya yo. Kapan rampungnya ya Ustaz iki lho. Aku urung tutup wae wis arek bubar iki wis disiap-siapke opone coba lihat. Tase dan yang lain-lain gitu. Ya toh ibu-ibu? Nah, kuwi. Namanya tadi itu sama seperti ya Ibnu Mas'ud itu tadi. Saya itu mau persangka jelek sama Nabi, coba lihat. Saya mau duduk terus saya tinggalkan Nabi. Ini menunjukkan kalau sholat malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lama. Itu hukum asal sholat malam. Baca faedah hadis. Pertama, yang dimaksud dalam hadis ini adalah sholat tahajud dan menunjukkan bahwa sholat malam tahajud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lama. Sholat malam Nabi SAW itu lama. Bahkan pernah Nabi ba'da ngisa sholat tarawih itu selesainya mau menjelang makan sahur. Sholat apa? Tarawih. Itu jamaah Gunung Kidul tuh kepiye ya itu keadaannya ya. Itu bukan lagi am-am itu sudah. Wes bubar paling teriak. Itu tadi dari bar tarwih, tadi bar ngisa nggih, salat tarwih bar ngisa sampai menjelang apa? Makan sahur. Itu orang-orang sudah teriak sahur-sahur itu baru rampung. Ya, itu bukan lemes lagi jenengan itu. Paling gur turun yang buri pokoknya. Orang lanjut ya, saya mau tidur aja pokoknya. Terus lanjut. Tidak ada yang bisa mengalahkan semangat ibadah seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang bisa mengalahkan semangat ibadah seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dulu Nabi pernah mencela ada sahabat ingin berlebihan dalam ibadah. Dia ingin puasa tiap hari, nggak ada waktu berhenti puasa. Dia ingin sholat malam tiap malam. 1 malam full nggak istirahat. Dan juga ada yang punya niatan pokoknya mau hidup menyendiri saja alias menjomblo saja, nggak mau nikah karena kalau nikah ibadahnya terganggu. Apa tujuannya? Ingin kalahkan Kanjeng Nabi. Tujuannya untuk apa? Kalahkan Kanjeng Nabi loh. Ingin kalahkan beliau. Maka ada tadi yang apa? Ingin puasa tiap hari. Ada lagi yang apa? Sholat malam semalam suntuk. Ada lagi yang gak mau nikah-nikah. Rasulullah SAW balas, bong saya saja puasa, kadang juga gak puasa. Saya sholat malam namun ada waktu untuk tidur, untuk istirahat. Kemudian saya juga nikah. Istri Nabi berapa? Berapa Pak? 11.
Saya lihat nikah, orang nanggung-nanggung meneh 11 coba lihat itu. Walah, ibu bilang. Aku lagi ngerti tuh kasih Kanjeng Nabi ki sholat toh, Bu. Itu Kanjeng Nabi. Kekuatannya itu enggak kayak bapak-bapak gur lemes kuwi paling kuwi 11. Nabi itu satu hari itu sudah ada giliran malam itu. Wes karo istri saiki sek enom pirang dina, sek tuwa pirang dina iki wis kuat. Ya mbuh, kok sek kuat. Pas yang ini dia nyaur, coba lihat itu. Iya, tadi dia diam aja tuh. Pas ini baru. Mbah gue. Itu orang nganggo obat kuat, Mbah. Kuat itu. Itu Rasul tadi itu. Jadi tidak boleh berlebihan dalam ibadah walaupun tujuannya ingin ngalahke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh. Wah, Ustaz, Rasul kan 100 kali kan baca istighfar. Wah, saya mau kalahkan. Saya 100.000 kali, Ustaz. Ya itu tadi la ilaha illallah jadi apa tadi? Huwa. Nah, ini tadi. Gur geleng-geleng ini tuh. Dia geleng-geleng aja itu. Kepalanya mumet malah. Sudah gimana lagi? Sudah ingin mengalahkan Rasul. Rasul nggak tetapkan kayak gitu kok. Rasul ibadahnya sudah paling maksimal loh itu. Rasul itu ibadahnya paling rajin. Kalau Rasul tadi zikirnya saja beliau ada batasan kayak gitu, menunjukkan bahwasanya wah itu sudah bagus. Kita nggak usah nanti wah Rasul saya 100 kali. Oh aku ini banyak dosanya kok. Ya. Saya 100.000 kali saja. Oh enggak. Kamu lakukan saja, ikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus yang ketiga, Cuma punya keinginan untuk membatalkan sholat, tidaklah dianggap sholatnya itu batal sampai ada niat dan jazm, penegasan. Cuma punya keinginan. Jadi di dalam hadis tadi disebut ham. Jadi ada dua istilah, ada al-ham, ada al-jazm. Ya, ada ham dan ada jazm atau azam. Kalau azam itu saya sudah punya tekad untuk lakukan. Kalau ham itu baru rencana. Ya, baru rencana. Saya mau pergi ngaji di Wara. Dia rencanakan jam 7 pagi. Sudah persiapan apa belum? Belum. Ya kalau jadi ya. Kalau ada kendaraan, kalau nggak ada kendaraan ya sudah orang mangkat. Namun kalau sudah jam 4, jam 5, wes siap-siap kendaraan toh? Siap-siap. Nah, sudah jadi azam. Sudah jazm itu, sudah tekad kuat. Karena sudah siap. Maka tadi yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud baru punya rencana. Sholatnya batal enggak? Belum batal. Kan tadi saya mau duduk saja lah. Saya mau keluar aja, enggak mau ngikut Nabi lagi. Itu baru rencana. Maka disebut hamamtu. Ya, bukan disebut nawaitu. Bukan disebut niat. Kalau seandainya ini maksudnya niat, maka sholat Ibnu Mas'ud menurut sebagian pendapat ulama, niat ingin membatalkan sholatnya sudah batal. Menurut sebagian ulama ya, niat membatalkan sholatnya sudah batal. Karena dia sudah masuk niat, sudah punya tekad nih. Namun ini baru ham. Ham itu apa? Baru punya keinginan. Berarti cuma rencana. Rencana saya mau duduk aja. Mau tinggalkan kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kesimpulan paling penting, sifat sholat malam Nabi SAW itu lama. Maka kalau di sholat taraweh di bulan Ramadan keadaannya juga seperti itu. Namun biasanya kita pingin cepat-cepat. Betul apa betul? Betul. Ya. Padahal itu sholat malam Nabi SAW misalnya bila lakukan empatnya itu lama loh itu. Ya, empatnya itu lama. Makanya setelah masa Kanjeng Nabi, Umar itu mengurangi berdiri yang lama. Umar inisiatif nambahkan jumlah rokaat. Jadi dia buat 11 di masa Kanjeng Nabi, Umar bin Khattab buat jadi 23. Inisiatif saking Umar Umar itu inisiatif jadikan 11 menjadi 23 supaya rokaatnya tambah banyak, berdirinya makin ringan, tetap selesainya juga jamnya sama. Ya, kalau kita ya berdirinya makin ringan, selesainya makin cepat. Kalau masa Kanjeng Nabi, para sahabat, selesainya lama sekali. Sampai juga mereka itu kali semangat ibadah, semangat ngajinya juga. Ngajinya para sahabat tuh pernah suatu waktu itu dari pagi sampai maghrib orang rampung-rampung. Dari pagi loh itu. Itu Nabi SAW lagi ceritakan tentang hari kiamat, yaitu beliau bahas 1 hari full. Ngaji dari pagi sampai sore, sampai tenggelam matahari. Kapan ngaji kayak gini siap? Gak usah mikir sapi. Iya men, biar sapinya ya tahu puasa sekali lah gitu lah 1 hari gitu. Gimana? Siap mboten? Ngaji sehari. Orang mulai-mulai loh. Orang dinei sarapan, orang dinei makan siang pokoknya. Golek dhewe pokoknya. Wallahu a'lam bishawab. Belum boleh bubar. Ibu-ibu sabar. Wonten pengumuman. Besok Jumat apa ya? Jumat Pahing. Berarti saya ceramah di Sudirman sama Giri Wungu. Malam Sabtunya tetap ada seperti biasa di Karangrecek ya, di Masjid Al Azhar. Terus Sabtu paginya ada kajian, nanti bisa dihadiri umum dan para pelajar nanti di SMA 1 Wonosari di Selasar. Sekaligus nanti ada pembagian buku gratis dan mengkaji buku tersebut, yaitu buku turunnya Nabi Isa alaihi salam tentang tanda-tanda kiamat, kelanjutan dari kajian di Masjid Agung Al-Ikhlas malam minggu yang lalu. Terus yang kedua, malam Ahad, besok malam Ahad apa? Wage. Besok insya Allah malam Ahad Wage kajian Ba'da Isya di Selang Terminal. Ba'da Isya, namun nanti diingat akan dibagi buku gratis. Akan dibagi buku apa? Gratis. Ada buku yang dulu pernah saya janjikan belum dibahas, buku 25 langkah bisa sholat. Nanti dibentuk buku saku dengan bergambar. Nanti tunggu saja pembahasannya besok malam Ahad dari jam Ba'da Isya sampai jam 9:30 malam. Terus Ahad Wagenya saya izin Jagong, Jakarta. Apa? Ahad paginya wes terbang. Berarti libur dulu. Gitu nje? Sama yang Ahad sorenya juga saya izin liburkan dulu. Malam Kamis seperti biasa tetap ada. Nanti ada kajian akbar nanti bulan Februari insya Allah.
nanti tanggal 23 Februari. Nanti insya Allah yang mengisi Ustadz Muhammad Nuzul Zikri insya Allah. Apakah dibolehkan memimpin doa kemudian yang lain mengaminkan? Paling bagus doa sendiri-sendiri. Itu lebih afdal. Namun kadang seseorang memilih untuk mendoakan yang lainnya dengan cara itu. Seperti dia meyakini hal ini karena praktek juga sama dalam khutbah Jumat seperti itu pula. Ya, dia memimpin doa kemudian yang lainnya itu mengaminkan. Wallahu a'lam. Bolehkah berzikir bersama di kuburan dengan tujuan mendoakan penghuni kubur? Zikir itu bukan doa. Kalau mau doakan, bukan baca zikir. Doakan, doa. Ya, bukan baca zikir, bentuknya bukan baca Quran, bentuknya apa? Doa. Doa sendiri, Pak, Bu. Doa itu beda dengan zikir. Syirik atau bid'ah jika kita berdoa di samping kubur dengan kemuliaan walimu ya Allah. Nggak boleh. Ini lafaz yang tidak ada dasarnya, tidak ada tuntunannya. Apa arti biyadihil mulk dalam surat Al-Mulk? Pada sisi Allah kekuasaan kerajaan, di tangan Allah kekuasaan kerajaan. Ataukah tangan secara harfiah atau artinya adalah kekuasaan? Nanti saya cek lagi arti asalnya, artikan dengan tangan terlebih dahulu, itu yang dipahami. Apa hukumnya memandang rambut wanita non muslim? Karena sekarang banyak berkeliaran yang seperti itu. Yang menanyakan ini adalah laki-laki. Enggak boleh. Kalau lihat tundukkan pandangan, nggak boleh matanya melotot terus. Apa hukumnya menyembelih ayam tanpa bacaan bismillah? Apakah daging ayam itu masih termasuk halal atau malah jadi haram? Kalau lupa dimaafkan. Yang penting yang nyembelih orang muslim. Kalau sengaja tidak boleh, cuma alasannya lupa saja. Bolehkah sholat malam mengulang-ulang bacaan surat agar lebih lama? Tidak perlu. Al-Ikhlasnya 10 kali. Nggak perlu. Bacalah sesuai kemampuan. Apa hukumnya membaca Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal? Saya pernah mendengar katanya membaca Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal bisa sampai pada yang sudah meninggal. Apakah memang benar? Yang benar menurut pendapat Syafi'iyah, ulama Syafi'i, mereka berdalil dengan firman Allah surat An-Najm ayat 39, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang ia amalkan. Maka diantara penafsiran ayat ini menurut Imam Ibnu Katsir, kata Imam Syafi'i, diantaranya amalan apapun nanti sampai pada mayit. Lalu dicontohkan tentang bacaan Al-Quran, Imam Syafi'i kata Ibnu Katsir menyatakan tidak sampai. Maka surat Al-Fatihah juga tidak sampai pada orang yang meninggal dunia. Dan katanya setiap malam Jumat arwah orang yang sudah meninggal itu pulang ke rumah. Apakah itu benar? Khurafat. Ya, itu takhayul, khurafat. Cerita mengada-ngada yang tidak ada asal usulnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa sifaan min kulli da'in wa amalan mutaqabbala. Doa ini boleh tidak Pak Ustadz? Karena beda dengan buku doa pagi dan petang. Kalau doa pagi dan petang tadi itu sumber hadisnya jelas. Kalau yang ini tadi maknanya benar. Silakan diamalkan, tidak masalah. Namun wallahu alam saya belum tahu hadisnya. Ada dari HP? Bentar, baca 3 pertanyaan. Sabar, urung rampung. Ustadz, mohon dijelaskan urut-urutan memandikan jenazah. Ya, pas. Baik, kita sekalian tutup saja. Ya. Kita tutup sekalian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.